Aku nggak akan lelah untuk membela yang benar, apalagi Aku nggak akan lelah untuk membela yang benar. Hah? Masa sih? Yang benar menurut dia itu si ini kan, si Reza yang sudah terbukti overclaim gitu yang benar. Wadidaw, ternyata Fitri Sauteri kepanasan guys sama Miss Gossip. Why? Kata Fitri Sauteri gini, ada dua manusia yang tidak bisa diubah pemikirannya. Yang pertama adalah orang yang lapar, kedua adalah orang gila. Dan Miss Gossip lengkap ya, manusia itu katanya lengkap, ada gilanya, ada laparnya. Wah, Fitri Sauteri kayaknya melupakan ya, atau masih harus belajar. Nah, sini Miss Gossip pasti paham ya, buat Kak Fitri Sauteri. Bukan dua manusia ini yang nggak bisa diubah pemikirannya. Kalau misalnya orang yang lapar itu bisa dikasih makan, kenyang, berubahnya dia. Yang kedua, orang gila tinggal dikasih obat, sehatnya dia. Dibimbing dikasih obat, sehatnya dia. Yang lebih susah itu adalah yang pertama, orang haus validasi, itu kayak kakak. Yang kedua, orang MPD ya, mau ditampar pun dia dengan fakta, dia susah menerimanya, itu juga ada di kakak. Yang ketiga adalah ini lebih parah, artis sindrom ya, yang sebenarnya dia biasa aja ngakunya jadi artis. Nah, itu yang lebih parah kak, itu tidak ada obatnya, karena obatnya itu apa, memang dari diri sendiri, niat dari diri sendiri ya. MPD, haus validasi, artis sindrom, susah diubah, dan itu lebih lengkap adanya di kakak. Paham ya kak ya? Jangan kakak bilang aku adalah orang yang lapar. Laparnya Miss Gossip ini juga gara-gara Miss Gossip mendukung Fitri Sauteri, yaitu kau. Paham ya kak? Sampainya aku ke Jakarta ini gila, iya gila gara-gara aku dukung kau. Paham ya kakak ya? Pekerjaanku hilang gara-gara mendukung Fitri Sauteri. Sampai sini paham ya? Ingat sekali lagi, kau kak yang susah diubah pemikirannya. Karena apa? Lengkap sudah, MPD, haus validasi, dan artis sindrom. Sampai sini paham ya kak? Wadidaw. Kok panas? Itu memposting foto kita berdua lagi ketemuan kemarin pada hari Kamis. Miss Gossip juga diundang loh ya. Miss Gossip diundang, kenapa dia nggak datang? Karena dia tahu maksud dan tujuan. Intinya Miss Gossip nggak mau dikontenin begitu ya, seakan-akan tahu sendiri. aku nggak akan lelah untuk membela yang benar, apalagi Aku nggak akan lelah untuk membela yang benar. Hah? Masa sih? Yang benar menurut dia itu si ini kan, si Reza yang sudah terbukti overclaim gitu yang benar. Gimana sih ceritanya? Gak usah membolak-balikan fakta. Yang benar itu yang tidak melakukan kesalahan, yang tidak overclaim, yang tidak menipu masyarakat, itulah yang benar ya. Tadi aku tuh nggak ngerti deh sama otak dan pikiran dia ini. Selalu aja aku tuh selalu membela yang benar ya, tapi dia selalu berada di kubu-kubu yang memang ada bukti bersalah gitu loh ya kan. Jadi aku tuh nggak paham, dia terlalu banyak ngemeng, terlalu banyak ikut campur, terlalu banyak adu dom ya kan. Dimana ada orang berseteru pasti ada dia ya kan. Katanya nggak mau ikut campur lah, apalah ujuk-ujuknya mereka mendampingi untuk pelaporan. Aduh, nggak ngerti pula ini apa maksudnya dia. SS ceritanya nanti tunggu minggu ini ya. Minggu ini dipanggil di PMJ dan Dokter akan kawal juga.
Dan Doktif akan kawal dari pintu depan sama pintu belakang. Doktif akan cloning jadi 2 orang. Jadi kalau dia lewat pintu belakang, ayo mau kemana, kan gitu kan? Ayo mau kemana? Gitu. Lewat pintu belakang juga, pintu depan, ayo banyak wartawan mau kemana? Jangan lari, jangan pakai masker, pakai maskernya. Ya, siapa penjual skincare masa pakai masker? Kalau penjual skincare pakai kacamata, wajar nih brandingan. Tapi Doktif nggak tutup nih mukanya, iya kan? Kalau kacamata wajar. Kalau misalnya nanti cewek sama cewek kita ketemu atau intern, Doktif bisa copot kacamata. Ya, nggak takut Doktif lepas masker. Gitu. Nanti di panggilan Polres Jakarta Selatan, lepas masker Doktif. Kenapa kalian? Ayo kalau mau wawancara boleh, jurnalis Doktif rangkul. Yuk, mau tanya apa sama Doktif? Gitu. Nggak perlu lari ke birit-birit, ya ketakutan pakai masker. Nggak perlu. Selama kalian benar, ngomong aja. Tapi kalau kamu salah, kamu ketakutan, kamu malu mempertanggungjawabkan berbagai macam kebohongan dan kebusukan kamu, itulah yang akan kamu lakukan. Terbirit-birit, tidak berani menghadapi jurnalis, tidak berani muncul ke masyarakat, ya, tidak berani meminta maaf ke masyarakat, beraninya meminta damai sembunyi-sembunyi ke Doktif. No way, tidak ada. Jadi nggak usah cari-cari jalan, ya, udah nggak usah cari-cari jalan. Udah ada, tertutup sudah jalan damai, kita lanjutkan ke persidangan seperti itu. Oke, ya di pintu depan sama pintu belakang kita tunggu. Ya, untuk yang jurnalis mungkin dibagi aja, jadi nanti kebagian rezeki aja yang mana depan atau belakang. Karena kan orang ini kan ular itu kan nyusup guys, ular itu kan bisa kemana-mana, susut gitu lewat pintu belakang, lewat pintu depan gitu. Ya enaknya sih nunggunya di, masalahnya ruang cyber itu udah ganti guys, cyber tuh lagi direnov, kayaknya gedungnya ganti. Ntar nanti kabarin ya hari Senin panggilannya dia kapan, soalnya gak tahu jadwalnya. Dan Doktif terus pantau, sebagai pelapor, jadi Doktif harus tanya terus ke penyidik, ini gimana nih kasusnya Doktif, gimana gitu, karena tidak ada speser pun yang Doktif masukin untuk membayar mereka. Bersih, bener-bener merah putih, tegak lurus. Tapi ya begitu, harus viral, no viral, no justice. Dok SS lewat genteng, dia pasti pakai baling-baling bambu, berarti dia harus pinjem baling-baling bambunya dari kantongnya Doktif. Kan Doktif Doraemon, tetap harus ngubungin Doktif dong, kan dia nggak punya baling-baling bambu. Baling-baling bambu yang punya cuma Doktif, ya berarti dia harus minta ke Doktif, nggak akan bisa gitu ya. Dokter jenazah gimana kabar? Beliau kayaknya sudah paham deh, ya udah ngerti bahwa sebenarnya niatnya Doktif tuh apa gitu ya. Jadi kayaknya beliau apa sih, kayaknya beliau insya Allah tercerahkan lah ya. Sebenarnya niatnya Doktif tuh apa. Udah capek guys sama dokter-dokter yang flexing. Emang setuju gitu loh, dokter flexing tuh emang diperbolehkan kan? Enggak, itu kan melanggar. Termasuk jualan dengan menggunakan jas putih itu juga nggak boleh. Jadi siapapun dokter nggak boleh ya. Tapi kalau mau berjualan boleh. Dokter itu boleh berjualan. Di Doktif ini kok goyang-goyang ya, lewat ini aja kali. Gini kali ya. Jadi dokter itu boleh berjualan, tapi nggak boleh pakai jas Nelly putih. Terus tidak boleh mengutamakan di otaknya ini adanya uang. Jadi gini, nggak boleh dokter itu di otaknya gimana caranya saya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari pasien saya. Itu nggak boleh. Yang boleh gimana cara saya bisa membantu pasien saya, ya membantu pasien saya. Uang tuh belakangan. Gitu. Jadi kita jualannya itu diganti, bukan marketingnya diganti, bukan yang semuanya kita kasih, enggak, yang hanya dibutuhkan oleh pasien itu yang kita kasih. Gitu. Ya, jadi dokter yang jujur, pedagang tapi yang jujur. Gitu. Sesuai dengan kebutuhan pasien. Jangan pasien nggak butuh dikasih. Akhirnya apa, ngebuang-buang duit. Padahal nggak sesuai dengan keluhan pasien. Gitu. Dok, Hotman nggak bantu Suneo? Enggak, Bang Hotman nggak akan bantu Suneo. Ya, dokter sudah tawarin Bang Hotman, kenapa nggak bantu? Enggak, karena Bang Hotman tahu faktanya. Beliau tidak mau mempertaruhkan kredibilitas sebagai seorang lawyer. Ya, beliau udah kaya. Ya, jadi Suneo nggak akan bisa membayar Bang Hotman. Berapapun akan Bang Hotman tolak.
Hotman orangnya integritasnya tinggi dan beliau bukan orang yang munafik. Ya, beliau tahu bagaimana aslinya kelakuan Cuneo, tapi nggak mungkin ngebongkar juga. Kenapa? Karena bestinya gitu. Jadi ya udahlah, Doktif kan teman saya juga gitu, dia juga temen, ya udah saya nggak mau ngebelain dia juga gitu katanya.